Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini diinspirasi dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, topik mengenai keselamatan ini selalu seru diperbincangkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan terjadi setelah akhir masa? Atau kemudian siapa saja yang selamat dan siapa yang enggak? Atau apakah masih relevan saat ini di era modern ini kita percaya atas kebangkitan, atas kematian? Atau apakah nanti akan ada life after death? Semua pertanyaan itu merujuk kepada satu tema, yaitu tentang akhir zaman atau keselamatan. Dan ini selalu hangat diperbincangkan, bahkan gak jarang sesama orang Kristen saling perang urat syaraf hanya karena perbedaan-perbedaan yang ada. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ayat ini sebetulnya adalah kesaksian Simon Petrus di hadapan mahkamah agama Yahudi. Mahkamah ini adalah tempat di mana para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki berkedudukan dan mengambil keputusan yang sering dinamakan Sanhedrin. Para tetua-tetua Israel ini memanggil paksa Petrus dan Yohanes karena mereka geger. Kenapa Petrus bisa menyembuhkan orang sakit menggunakan nama Yesus? Lalu kemudian Petrus menjawab di hadapan mahkamah agama ini, bukan saya yang berkuasa. Yesus yang kalian salibkan itu, dialah yang berkuasa menyembuhkan, membangkitkan, membawa segenap orang-orang yang percaya kepadanya ke rumah Bapa kelak. Kalau kalian gak percaya ya terserah. Tetapi bagi saya, kata Petrus, Tuhan Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Lalu sidang mahkamah agama ini bungkam. Gak bisa mereka melihat kesalahan Petrus dan Yohanes dan akhirnya membebaskan mereka dari interogasi itu. Karena karya penyelamatan kesembuhan yang dilakukan Petrus itu mencolok di tengah-tengah masyarakat karena dilakukan dalam nama Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini hanya satu, percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagimu. Oh, tunggu dulu Amang. Lalu gimana kalau ada orang yang dijemput kematian padahal usianya masih bayi? Atau gimana orang-orang suku pedalaman yang belum pernah sama sekali mendengar tentang Kristus Yesus? Bukan hak dan tugas kita menilai mereka. Biarkanlah Tuhan Yesus, Sang Hakim Agung, menilai, mengevaluasi mereka secara proporsional dan adil. Tugas kita adalah satu, berbuat baik kepada segala makhluk dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita manusia. Amin.